Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Kalau Anda lihat bagaimana sebetulnya kemampuan dari PLN untuk membayar utangnya, bicara kemudian soal kondisi ideal ketika utangnya banyak, ini juga diimbangi dengan kemampuan bayar utang yang juga seimbang begitu. Nah, kalau Anda melihat dua faktor ini seperti apa, Pak Fabi? Ya, tentunya kalau kita bicara kemampuan perusahaan kan ada beberapa parameter ya. Yang harus dilihat juga DSCR-nya berapa gitu ya, PLN. Nah, kita lihat memang kalau ketentuan DSCR itu sudah ditetapkan oleh beberapa investor global gitu ya, yang harus dipenuhi, covenant itu yang harus dipenuhi. Nah, tapi kalau kita lihat parameter, kalau kita bicara seluruh keuangan PLN, saya lihat dari kondisi hari ini dengan tarif hari ini yang berlaku, itu sebenarnya agak miris juga, karena margin yang diperoleh oleh PLN itu sangat rendah. Ya, beberapa tahun yang lalu itu ditetapkan margin PLN itu sekitar 7%. Ya, tetapi 7% itu bukan margin yang besar loh sebenarnya. Kalau kita bicara rata-rata best practice dari utility perusahaan listrik ya di tingkat regional saja, itu rata-rata kalau kita bicara margin itu ya antara 8 sampai 10%. Ya, parameter return on asset, return on equity-nya itu jauh lebih besar daripada kondisi hari ini. Kalau kita lihat kondisi PLN hari ini itu jauh dibandingkan dengan peer-nya di kawasan ini saja, di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini artinya apa? Artinya ada ancaman terhadap, dalam penilaian saya, ada ancaman terhadap keberlanjutan PLN untuk debt service untuk jangka panjang. Baik. Nah, ini tentunya bisa diselesaikan dengan cara apa ya? Dengan cara margin PLN ditambah. Kalau margin PLN ditambah, harusnya revenue-nya bisa meningkat. Nah, kalau margin PLN ditambah, artinya apa? Tarif dasar tenaga listrik yang ada sekarang memang harus di-adjust, harus disesuaikan kembali, menyesuaikan parameter itu. Gitu. Oke.